Ya, sebenarnya kalau kita lihat buku Komunitas Bambu tuh kita akan melihat periodisasi apa yang disebut sebagai periodisasi penolakan terhadap konsep Nederlandosentris atau berorientasi kepada Belanda begitu dalam penulisan sejarah, seolah-olah Indonesia itu tidak ada, yang ada tuh hanya Imperium Belanda begitu. Kemudian kita akan melihat pada masa reformasi itu seolah-olah negara yang menentukan sejarah itu Indonesia itu sebenarnya seperti apa. Nah, pada produk-produk Komunitas Bambu atau buku-buku Komunitas Bambu kita akan melihat misalnya apa sih pengertian lawan dari Nederlandosentris yang disebut Indonesian sentris begitu ya. Sejarah yang berorientasi kepada suara Indonesia, suara masyarakat Indonesia. Itu kita akan lihat misal ada karya kayak Racing begitu yang mewakili konsepsi yang justru menolak mitos yang sudah mendarah daging di dalam pikiran masyarakat bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Itu pikiran yang keliru yang terus hidup di kepala para pemimpin bangsa kita yang sebenarnya diproduksi oleh pemerintah Belanda pada tahun 30-an. Tapi dipakai terus oleh pemimpin bangsa karena punya tujuan-tujuan tertentu. Tapi kemudian Racing ini mendekonstruksi itu dengan ngasih tahu bahwa nggak ada loh yang benar-benar dijajah 350 tahun, 300 tahun itu ada, tapi cuma dua, orang Betawi dan orang Ambon. Tapi itu juga di Betawi, tempatnya kecil sekali, hanya di kota Benteng Batavia. Dari Museum Sejarah Jakarta sampai Pasar Ikan, dari Angke sampai Ancol begitu. Jadi tempatnya kecil sekali. Nah, kita bisa lihat bahwa orientasi yang disebut Indonesian sentris itu kemudian juga diperkaya oleh sejarah yang bukan suaranya elit begitu, suaranya kaum atas, kalangan atas, tapi juga suara masyarakat. Misalnya kita mau banyak menerbitkan sejarah tentang petani begitu. Ini dekat waktu kita mau menerbitkan misal disertasinya Pak Sartono, dan sebelumnya kita sudah lebih dulu mengeluarkan disertasinya Pak Adri Lapian tentang orang laut, tentang tempat suara dari mereka yang berumah tidak di darat tapi di laut, masyarakat orang laut, nelayan segala macam kayak gitu-gitu yang suaranya sebenarnya tidak ada. Itu yang harus hadir dalam konsep Indonesian sentris, bukan sejarah kembali lagi sejarah kaum elit, sejarah kaum atas, penggede, pejabat, bukan, tapi suara orang-orang kecil yang selama ini tidak ada tempatnya di dalam sejarah Indonesia, atau sejarah kaum perempuan begitu yang tidak ada tempatnya di dalam sejarah Indonesia. Nah, itu kita atau orang-orang yang dianggap kelainan seks begitu ya, yang tidak juga ada tempatnya dalam sejarah Indonesia, kita hadirkan begitu. Nah, soal ada atau ada pikiran bahwa sejarah Indonesia banyak dikaji oleh orang luar dan itu ada kekhawatiran bias orientalisme, menurut saya para Indonesianis ya, para peneliti Indonesia di luar itu berkembang dengan pesat sekali, dan mereka mengoreksi terus kedirian, sikap, basis mereka terlibat dalam historiografi Indonesia, dan menurut saya justru menjadi penyeimbang, bahkan suara yang sangat penting, karena menurut saya bagaimanapun mereka punya kelebihan-kelebihan dibanding kita, kelebihan terutama dalam fasilitas untuk bisa melahirkan karya-karya yang baik ya, sokongan dana, kesempatan, akses itu jauh lebih kuat. Nah, ini yang menurut saya berbeda dengan kesempatan yang dimiliki oleh para historian, walaupun kualitasnya kayak Pak Puse sendiri bilang bahkan mungkin lebih baik dari mereka, karena orang Indonesia lebih menguasai background kultural, sosiologis, antropologis mereka sendiri begitu ya. Dan menurut saya negara belum sampai pada tahap memberi fasilitas kemudahan akses terhadap para sejarawan yang merupakan, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi
sosok sejarawan profesional begitu. Dan perkataan Pak Puze yang tadi saya sebutkan bahwa kualifikasi dari para historian Indonesia bisa setara bahkan lebih baik dari mereka, itu kan dibuktikan oleh sarjana-sarjana sejarah kita, nama-nama besar seperti Taufik Abdullah, Adri Belapian, Lerisa, Kunto Wijoyo, Sartono Kartodirjo, banyak nama-nama menurut saya yang membuktikan bahwa pikiran bahwa sarjana barat itu lebih baik itu belum tentu begitu. Bahkan diakui sendiri oleh para historia, para Indonesianis itu ya.